Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Classy People dan juga sahabat SPH. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu berbahagia ya. Kali ini ada saya Faris Hardana yang akan menemani Anda dalam podcast Semen Padang Hospital, di mana kita akan berbincang nih bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, ada Semen Padang Hospital. Dan pada hari ini, Classy People dan juga sahabat SPH, kita akan membahas nih tentang sesuatu yang kalau saya pikir sekarang ini udah relate banget dengan banyak orang, karena awareness orang-orang udah cukup terbangun dengan pembahasan kita yang satu ini, yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Nah, apakah Anda pernah menjadi survivor untuk bagaimana menjaga kesehatan mental, atau mungkin orang-orang sekitar Anda? Nah, kita akan membahasnya bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit atau Semen Padang Hospital, ada Ibu Septi Mayangsari, MPSI. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Faris. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya membahas tentang itu deh Bu, membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Ibu kan udah berapa tahun Ibu di SPH saat ini praktek di sini? Di sini karena layanan psikolog klinisnya baru buka, jadi memang baru hitungan 1 bulan kurang. Oke, 1 bulan kurang. Dalam waktu lebih kurang 1 bulan ini udah berapa orang sih Bu yang mungkin sudah menggunakan jasa layanan psikologi di Semen Padang Hospital? Lebih kurang ya, masih sedikit ya, kalau bisa dibilang masih tidak sampai 5 orang gitu. Dan memang kita tahu bahwa kesehatan mental ini ibaratnya kadang dianaktirikan. Iya, betul. Jadi ketika orang sakit gigi, sakit demam, biasanya kan langsung untuk segera ke rumah sakit ataupun mencari pertolongan dokter. Tapi kalau kesehatan mental ini, kalau sudah benar-benar ibaratnya diam ataupun mengganggu kehidupan sehari-hari, barulah mereka aware untuk mencari bantuan profesional. Ataupun kalau misalnya orang tua sudah mendapat keluhan dari guru di sekolah, barulah orang tua akhirnya aware membawa anaknya ke psikolog gitu. Berarti sebegitu pentingnya kita memahami bagaimana menjaga kesehatan mental, sebagaimana kita juga menjaga kesehatan fisik gitu ya Bu? Iya, sebenarnya kalau menurut banyak organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental ataupun di bidang medis, mereka mengatakan bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental begitu. Jadi ibaratnya itu sejajar, bukan lebih baik kesehatan fisik ataupun sebaliknya bukan lebih baik kesehatan mental, tapi memang seharusnya itu beriringan gitu. Ibaratnya ketika kita sehat secara fisik, tapi kalau misalnya kita juga lagi stres, kita cemas gitu, itu kan bisa mempengaruhi performa kerja kita, ataupun kita bisa mempengaruhi interaksi sosial kita sehari-hari. Walaupun mungkin badan kita sehat, bugar banget gitu. Tapi kalau orang sudah kena depresi, walaupun badannya bugar, dia mau pergi ke kampus, pergi ke sekolah, itu aja udah lemes juga gitu kan. Oke, baik. Nah, ngomongin soal kesehatan mental, boleh dijelasin dulu nggak Bu? Mungkin ada sih sebagian dari kita, Classy People atau juga sahabat SPH yang bisa jadi belum tahu nih kesehatan mentalnya seperti apa. Kalau dari pandangan seorang psikolog klinis itu seperti apa Bu? Iya, jadi sebenarnya kesehatan mental itu kan bahasa mudanya kesehatan psikis. Kita kan mengenal rohani dan jasmani, misalnya kalau bahasa dulunya, atau fisik dan psikis gitu. Nah, kalau misalnya secara lebih lengkap ataupun secara definisinya, ya kesehatan mental itu adalah memang kondisi di mana seseorang itu dalam keadaan sehat secara psikis, sehingga dia bisa berinteraksi secara sosial, dia bisa melakukan fungsi tugasnya sehari-hari dengan baik tanpa adanya gangguan-gangguan yang terkait dengan permasalahan psikologisnya. Contoh gampangnya misalnya tanpa ada gangguan stres, misalnya tanpa ada gangguan kecemasan, jadi dia bisa berinteraksi sosial dengan baik, dia bisa menjalankan fungsinya. Ibaratnya kalau dia pekerja, dia bisa bekerja di perusahaannya dengan baik. Kalau dia misalnya ibu rumah tangga, dia bisa menjalankan kegiatan rumah tangga dengan baik. Kalau dia mahasiswa, dia bisa
belajar di kampus dengan baik gitu. Oke, seperti yang Bu Septi bilang juga tadi, kita harus menyadari bahwa kesehatan fisik dan juga kesehatan mental itu harus beriringan bersama gitu Iya, ya. benar sekali. Tapi harus benar-benar aware juga, jangan hanya kalau misalkan udah sakit secara fisik kita baru berobat, tapi secara kesehatan mental udah benar-benar down, kita masih kadang bisa jadi ada yang nggak aware juga nih Bu. Iya, kadang memang kenyataannya karena memang tingkat awareness-nya itu sebenarnya rendah, tapi alhamdulillahnya beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak pandemi, kayaknya kesadaran orang tentang kesehatan mental ini mulai bangkit ataupun mulai tinggi. Ya, jadi mereka akhirnya memang mencari, tapi kadang pencariannya itu ada yang salah, ada yang benar ibaratnya. Sampai akhirnya self-diagnose, diagnosis dia mencari di googling, rupanya mereka kayak mendiagnosis, oh kayak aku mood disorder, kok kayaknya aku depresi. Nah, terkadang itu dijadikan alasan gitu. Nah, sebenarnya kan itu nggak bisa diterima tanpa adanya diagnosa dari profesional. Ke psikolog, ke Semen Padang Hospital. Kalau misalkan Anda memang mengalami kondisi yang disebutkan oleh Ibu Septi tadi, Anda juga bisa langsung ke layanan psikologi di Semen Padang Hospital. Nah, umur 20 ada istilahnya quarter life crisis nih, Bu Septi. Mungkin banyak orang-orang yang mengalami gejala itu, gejala gangguan kesehatan mental. Gejala-gejala apa saja sih yang dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan ini? Apakah hanya terbatas di umur-umur tertentu saja atau bagaimana? Ya, sebenarnya pada tingkatan masing-masing umur ataupun tingkatan adanya perubahan kejadian dalam hidup itu biasanya akan ada masa adaptasi gitu. Nah, ada orang yang bisa beradaptasi dengan baik, ada orang yang beradaptasinya itu perlu dukungan sosial dan juga perlu waktu yang lebih lama. Nah, ibaratnya mesin, dia perlu memanaskan mesinnya itu lebih lama dibandingkan orang lain. Nah, ketika dia memasuki usia 22, 25, lebih tepatnya quarter kan berarti seperempat gitu kan. 25. Nah, 25 tahun dia memasuki masa di mana dia dituntut untuk menjadi seorang yang dewasa ibaratnya. Jadi dia sudah tamat kuliah. Jadi mau nggak mau, kalau tamat kuliah ya dia masuk ke tahapan berikutnya, dia harus mencari pekerjaan ataupun menghasilkan sumber daya pribadinya, baik itu uang ataupun kompetensinya yang diasah, atau bahkan dia persiapan untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah, semua proses itu merupakan suatu proses perubahan yang signifikan gitu. Ibaratnya kalau kita pikir, apalagi di lingkungan masyarakat kita lah di Minangkabau misalnya, kalau udah usia 23 masih di bawah ketiak emak istilahnya, ataupun masih dia belum mandiri ataupun belum mapan, tentu itu akan menjadi suatu pressure ataupun tekanan sendiri bagi diri dia gitu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan dia life crisis atau mengalami krisis dalam kehidupannya gitu. Dia bingung. Pertama dia bingung, habis ini aku mau ngapain gitu kan. Beda dengan orang yang memang sudah persiapan, dia preparation, dia sudah persiapan. Oh, 1 tahun lagi aku wisuda, aku tahu nih aku mau kerja di mana, aku mau merantau ataupun tinggal di kampung, atau aku mau seperti apa gitu. Atau aku mau S2 justru, aku mau ambil S2 di luar negeri, beasiswa dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi ada orang yang sudah tamat, udah wisuda, ijazah sudah diberikan, justru itu yang lebih bingung gitu kan, dibandingkan saat masa-masa dia skripsi. Nah, jadi disitulah sebenarnya memang perlu adanya persiapan ataupun dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya, terutama keluarganya. Terkadang kan mungkin keluarga terdekat juga nggak sabar gitu kan, udah sebulan 2 bulan di rumah masih have fun gitu, masih gembira-gembira aja, tapi kalau udah 6 bulan mungkin udah ditanyain, mulai kerasa, apalagi kalau misalnya dia memang tidak swadaya ataupun dia tidak mandiri gitu. Nah, hal-hal yang terkait dengan perubahan itu memang biasanya akan rentan, ibaratnya rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti tadi contohnya, atau ketika anak TK mau masuk SD atau anak yang belum sekolah mau masuk TK. Nah, perubahan-perubahan itu memang perlu persiapan dan perlu adanya dukungan. Makanya kalau dia anak kecil, dia nanti bisa jadi mogok sekolah, nggak mau ditinggal, nangis-nangis di TK gitu. Berarti kayak culture shock untuk perubahan usia gitu ya? Kalau ibaratnya kalau orang yang pergi merantau culture shock. Nah, kalau ini memang setiap tahapan itu akan ada perubahan-perubahannya gitu. Nah, jadi memang perlu adaptasi ataupun ya kita akan shock kalau kita tidak ada persiapan. Nah, shock atau keterkejutan itu akhirnya
pertama bisa membuat jadi cemas gitu kan. Iya. Kita sesuatu belum terjadi tapi kita sudah mencemaskannya gitu. Mampu nggak, bisa nggak gitu kan. Atau justru nanti jadi negative thinking semuanya gitu. Orang ngomong tidak menyinggung, dianggap menyinggung, sensitif bahasa kitanya gitu. Oke, berarti dari tahapan atau tingkatan usia nggak ada apa ya? Nggak ada khususnya, khusus tapi gitu ya? setiap perubahan pasti biasanya akan menimbulkan kerentanan gitu. Oke, kemudian gejala-gejala apa saja sih yang dialami oleh orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental ini? Nah, sebenarnya kalau gejala-gejala itu kan gangguan kesehatan mental itu ada banyak. Iya. Pasti dia akan punya spesifikasi masing-masing gitu kan. Tapi pada umumnya kalau kita bicara secara umum, yang pertama dia akan menghilangkan sesuatu yang menjadi rutinitas dia gitu. Nah, biasanya dia kalau kita amati teman kita, biasanya dia ke kampus, kok ini dia nggak ke kampus. Atau biasanya dia tidur jam 9, kok ini dia tidur baru jam 5 gitu. Jadi ada kayak perubahan-perubahan habit ataupun perilaku yang tidak seperti biasanya. Nah, biasanya orang masih kurang aware nih, masih dianggap sebagai oh ini masih gara-gara ini. Tapi ketika perubahan itu sudah 1 bulan, itu kan sudah cukup menetap ya. Nah, berarti itu ada something atau sesuatu yang salah yang sebenarnya harus segera ditangani sebelum menjadi lebih parah gitu. Lebih parah tuh contohnya misalnya dia menjadi anhedonia gitu. Misalnya dia kehilangan minat gitu. Biasa dia kalau pergi hangout sama teman-temannya dia gembira gitu kan. Paling excited gitu. Kalau ini temannya WhatsApp ataupun temannya telepon dia nggak angkat lagi gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi gejala, ibaratnya gejala awal atau early symptom. Jadi kayak kita perlu waspadai kalau kita punya kerabat ataupun diri kita sendiri yang mulai adanya perubahan-perubahan yang signifikan dari segi kebiasaan. Kemudian juga kita mulai kurang begitu produktif kalau bahasa gampangnya gitu. Jadi kurang begitu produktif, misalnya kayak gampangnya mahasiswa tingkat akhir yang ngerjain skripsi gitu. Nah, itu banyak juga kasusnya kan. Nah, jadi ketika dia buka laptop itu aja dia kayak sudah merasa cemas, keringat dingin gitu. Tapi awal-awal dia merasa bisa dialihkan, dia mengalihkan, dia nonton dulu baru dia ngerjain. Tapi akhir-akhirnya kelama-lamaan dia akhirnya nggak bisa menghandle itu sendiri gitu. Akhirnya melihat laptop anggapannya adalah sesuatu yang menakutkan, beban jadi gitu. diatribusikan sebagai suatu beban, sehingga dia akan muncul kecemasan. Ketika muncul kecemasan pada seseorang, tentu itu akan menyebabkan kurang bisa berfokus ataupun konsentrasi, makanya produktivitas dia jadi akan menurun. Oke, berarti ada beberapa hal secara personal dan juga sosial itu akan berpengaruh. Dan Pastinya. kalau misalnya kita nggak aware, orang-orang sekitar ataupun diri kita sendiri nggak aware dengan kesehatan mental kita, ya takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Semakin parah jadinya. Baik. Kapan seseorang bisa kita katakan sampai ke tingkatan mengalami gangguan mental? Nah, yaitu. Nah, seperti yang kita singgung di awal, sekarang banyak self-diagnosis yang memang dia kayak mendiagnosa diri mereka sendiri berdasarkan gejala-gejala yang ada di internet. Padahal kan sebenarnya dalam melakukan diagnosis itu nggak semudah itu kan. Betul. Kita melihat alur kehidupannya dulu, mungkin kalau di psikologinya, ataupun hal-hal apa yang menjadi kejadian-kejadian yang signifikan yang menyebabkan dia menjadi terjadinya perubahan tadi gitu. Nah, kapan gitu? Kapan ya ketika memang sudah munculnya tadi gejala-gejala yang disebutkan. Nah, dia kemudian aware dan dia memeriksakan kesehatan mentalnya itu ke profesional kesehatan mental. Ibaratnya itu kalau kita sakit kita lakukan check up gitu, atau medical check up nih. Nah, ketika hasil labnya sudah keluar ataupun hasil dari penjelasan dokternya sudah keluar, jadi kita bisa pastikan oh ini dia memang sakitnya ini gitu. Dibandingkan kita hanya mengira-ngira saja gitu. Kalau mengira-ngira kan ibaratnya itu kan tidak pasti gitu. Nah, jadi kalau ditanya kapan, ya memang ketika sudah ada putusan nih dari para profesional bahwa oleh psikolog ataupun psikiater kalau yang lebih parahnya, nah bahwa dia memang mengalami gangguan kesehatan mental. Nanti di situ akan dilihat dia gangguan kesehatan mentalnya itu termasuk tipe yang mana gitu.
Nah, apakah dia memang masih terkait dengan emosi atau masih stres yang dangkal-dangkal, atau ini sudah depresi, atau dia sudah, kalau di psikiater kan dia akan memberikan obat-obatan farmakologi. Nah, itu tentu akan beda-beda gitu. Jadi masing-masing orang akan berbeda-beda juga penanganannya pastinya. Oke, kalau tadi Bu Septi bilang stres atau pressure itu masih bisa kita katakan sebagai gangguan ringan, tingkatan seperti apa saja yang mungkin akan dialami atau fase yang akan dialami oleh seseorang mengalami gangguan kesehatan mental ini? Nah, kalau kita tahu kan stres itu kan sebenarnya kejadian sehari-hari juga bisa menyebabkan stres ya. Kita kehilangan kunci pas mau berangkat kerja, udah rapi, udah telat lagi, kemudian terus jalanan macet, itu juga menyebabkan stres kan. Stres kan pasti emosi kita akan berpengaruh pastinya, pikiran kita sudah kalut, kemudian stres bisa mengakibatkan lupa juga kalau menjadi tidak produktifnya gitu kan. Nah, tapi kalau masih bisa kita handle, kita tangani, jadi kayak kita masih kayak bisa melakukan kayak berpikir jernih lah ibaratnya ya, kita masih kayak ini kayak kunci ini ada di mana ya, tadi kemarin malam di sini. Nah, itu kan masih bisa kita handle. Walaupun kita stres, akhirnya kita lalui dengan baik. Ibaratnya udah sampai kantor, lupa nih yang kejadian dari rumah sampai ke kantor tadi. Nah, itu masih diibaratkan ya stres sehari-hari ataupun stres ringan gitu. Nah, tapi kalau misalnya naik tingkatannya lagi gitu, ketika dia ada masalah, ibaratnya ada kejadian di kehidupan sehari-harinya, kemudian respon dia justru kayak menangis dan putus asa. Ada juga yang mentalnya yang memang tidak terlalu strong lah kalau kita bilang kan, dia kehilangan kunci, akhirnya dia kayak ya udah gitu kan, panik banget, akhirnya dia nangis dan kayak satu rumah heboh semua. Kemudian sampai di kantor, padahal itu sudah berlalu, dia masih ke bawah-bawah istilahnya gitu. Nah, ada lagi nanti tingkatannya, sebenarnya kalau kita mau lihat tingkatannya itu bisa dari durasi panjangnya kita mengalaminya gitu kan. Bagi si A itu durasinya bisa cuma 30 menit, bagi si B itu bisa 3 hari berturut-turut. Nah, ketika dia sudah 3 hari berturut-turut, pasti dia akan mempengaruhi interaksi sosialnya. Ditegur orang mungkin dia males, ataupun diajak orang makan ke kantin dia juga nggak berenergi gitu kan. Nah, itu tentu akan seperti tadi sebenarnya ibaratnya itu kalau sudah mengganggu fungsi kerjanya, fungsi kehidupannya sehari-hari, sama sudah mengganggu interaksi sosialnya, nah itu bisa ibaratnya tanda lampu merah lah, harus pergi ke profesional. Tapi kalau misalnya kalau masih lampu hijau tuh ya kayak tadi, kayak masih nggak apa-apa. Kalau misalnya masalah itu udah berlalu, dia bisa move on gitu ibaratnya kan. Kalau masalah hilang kunci tadi sudah ketemu, ya dia sudah bisa bekerja produktif lagi gitu. Oke, berarti bisa kita katakan masalah atau gangguan kesehatan mental ini bisa jadi triggernya sama atau pemicunya sama, tapi bagaimana respons kita itu yang membuat kita bisa dikategorikan pada satu level gangguan kesehatan mental. Nah, mungkin juga ada yang namanya istilah ADHD, kemudian ada anxiety dan lain-lain gitu. Kebanyakan anxiety kalau kasus seperti itu. Semua mahasiswa tingkat akhir ngerjain skripsi, tapi nggak semua mahasiswa tingkat akhir yang mengalami fobia untuk pergi ke kampus atau fobia sama dosen pembimbing gitu kan. Nah, misalnya semua orang yang mengalami kematian pada salah seorang orang tuanya pasti akan mengalami duka cita atau sedih, tapi nggak semua orang yang kehilangan ayah ataupun ibunya yang berlarut-larut gitu, yang menyebabkan dia menjadi tidak semangat, yang menyebabkan itu kan kayak responnya yang berbeda. Si A kehilangan ayahnya, justru dia menjadi bersemangat untuk mencari nafkah, ibaratnya dia menggantikan posisi ayahnya. Si A kehilangan ayahnya, justru dia nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Nah, memang jadi memang akan tergantung pada karakteristik masing-masing orang tersebut, pola asuh dari kecilnya seperti apa, kemudian lingkungan sekitar support yang dia dapat seperti apa gitu. Jadi banyak sekali memang kasus kadang misalnya dia ditinggal ayahnya, yang kebanyakan sih ditinggal ayahnya, baik itu perceraian ataupun kematian, tapi respon dia saat dewasa berbeda gitu kan. Nah, itu yang memang kalau memang
mungkin ada figur lain pengganti atau hal-hal lain, itu pasti akan berbeda dampaknya. Jadi itu juga yang membuat kita sebenarnya nggak boleh menjudge orang betul. Kayak lemah lu katanya, atau masa gitu aja nggak bisa gitu, Baper gitu ya, baperan gitu kan, kemudian gitu, karena kita nggak tahu pengalaman hidup dia dari belakang itu kayak mana gitu, sejarah histori dia tuh kayak mana. Jadi masa gitu aja kamu kena marah dosen langsung nggak mau ke kampus. Ya mungkin kita kena marah dosen mau ke kampus karena ada kakak senior, ada teman-teman, dia mungkin di kos sendiri, anak rantau, nggak ada siapa-siapa, kemudian orang tuanya hanya nelpon kapan wisuda. Nah, tentu itu akan berbeda-beda gitu. Pressure-nya makin kuat juga ya, Bu. Oke, ketika seseorang sudah mengalami nih masalah kesehatan mental, mungkin ada yang nyari-nyari di internet, nyoba-nyoba untuk self-diagnose, mendiagnosis diri sendiri, dan kadang melakukan treatment sendiri dan akhirnya salah. Tapi hal yang paling tepat yang harus kita lakukan seperti apa, Bu? Nah, sebenarnya yang pertama yang paling tepat itu kesadaran gitu, awareness tadi. Kadang orang nggak sadar gitu. Nah, maksudnya tuh padahal orang sekitarnya sudah merasa dia ada yang berubah, ibaratnya tadi kan, dia ada yang berubah, dia ada yang kayak tidak seperti biasanya, terus disampaikan, terus dia kayak decline ataupun dia defense lah, istilah bahasa zaman sekarang, kayak defense, enggak kok, aku nggak kayak gitu gitu. Tapi sebenarnya orang sudah melihat ada perubahan dia. Nah, ketika nggak aware itu kayak susah juga. Jadi kalau bekerja dengan psikolog ini, kalau dia nggak sadar dengan masalahnya, dia nggak punya denial, dia nggak punya niat untuk berubah, ya itu pasti akan lebih sulit gitu, atau hanya paksaan orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah aware, kemudian dia ukur gitu seberapa mengganggu masalah kesehatan mental ini untuk kehidupan dia sehari-hari gitu, ataupun ke produktivitas dia kalau dia sudah dewasa. Nah, kalau dia memang sudah mengganggu, nah apa yang harus dia lakukan? Mungkin ya itu tadi, sekarang kan karena sebenarnya ada sisi positif dan negatif juga, banyak ya platform-platform sosial media yang aware terhadap kesehatan mental ini kayak bisa memberikan tips-tips ringan, ibaratnya kan melakukan relaksasi, melakukan mindfulness terapi, ataupun hal-hal yang mungkin bisa dianggapnya dikerjakannya sendiri. Tapi kalau misalnya ya itu tadi, kadang dalam prosesnya bisa jadi salah guidelines gitu kan, salah, karena itu kan secara umum gitu kan. Sementara permasalahan kesehatan mental ini kadang satu diagnosis, kayak tadi anak yang depresi sama anak yang depresi yang buah, itu bisa jadi harus treatmentnya yang berbeda. Mungkin ya memang harus dia masuk ke ranah profesional lagi, jadi dia bisa mencari bantuan dari profesional kesehatan mental, psikolog, ataupun kalau sebelum ke sana, kalau dia memiliki orang yang dia percayai gitu kan, karena memang keterbatasan tenaga psikolog di Indonesia juga kayak menjadi hambatan gitu kan. Alhamdulillah di kota-kota besar banyak gitu kan, tapi kan kalau di daerah-daerah kan itu masih terbatas gitu. Nah, bisa jadi misalnya dia percaya sama gurunya, atau dia percaya sama guru BK-nya untuk perpanjangan tangannya, atau alim ulama misalnya kan. Nah, ketika dia sudah melakukan hal-hal tersebut tapi masih belum bisa, ya mungkin barulah dia akan mencari profesional kesehatan mental. Atau bisa juga langsung jalan potong ya, ketika dia udah aware dengan kesehatan mentalnya dan dia juga sudah memiliki akses lah ibaratnya ke psikolog, itu lebih baik lagi gitu kan. Sebenarnya kan permasalahan ini semakin dibiarkan tentu akan berlarut-larut. Yang awalnya grade-nya masih grade rendah, bisa jadi nanti naik ke sedang, nanti naik ke parah. Nah, ketika sudah parah, tentu penanganannya akan menjadi lebih lama dan menjadi komprehensif lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya ada cara-cara secara pribadi yang harus kita lakukan sebelum nanti malah kita ke psikolog atau ke psikiater. Yang penting kita aware dulu. Oh iya nih, kenapa ya teman-temanku bilang aku kayaknya berubah akhir-akhir ini gitu. Nah, ketika kita sudah aware, kita menerima. Terus kayak kita evaluasi lah dalam 1 bulan ini ngapain aja. Apa kejadian-kejadian yang memang benar-benar bisa membuat kita down gampangnya gitu. Cari teman cerita untuk katarsis. Benar sekali, cari teman cerita yang bisa dipercaya, karena kan
sebenarnya kan kita hidup yaitu bersosialisasi ini, bersosial, kita punya teman cerita. Teman cerita ini bisa jadi keluarga, bisa jadi kalau kita nggak dapatkan di keluarga, kita memang punya teman yang istilahnya tuh membawa pada kebaikan gitu. Jangan sampai kita salah pilih teman yang akhirnya nanti pelampiasannya itu ke hal-hal yang negatif, karena orang minum minuman keras, orang mabuk-mabukan, mereka juga bisa akan bilang stresku hilang kalau aku mabuk gitu kan, stresku hilang kalau aku clubbing gitu, ya itu pelarian juga gitu, tapi kan itu masih emosional, belum fokus ke masalah utamanya, intinya habis dia clubbing, habis dia mabuk, ya tentu dia balik lagi gitu, temennya hilang ya dia juga keinget lagi gitu. Oke, pembahasannya cukup komprehensif nih Bu Septi terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Karena waktu juga ini membatasi kita, mungkin boleh dong ngasih closing statement atas pembahasan kita pada hari ini. Oke, tidak terasa ya. Nah, jadi closing statementnya yaitu kita memang perlu sangat aware ataupun sangat menyadari perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi psikologis kita. Ibaratnya kalau kita demam, kita sadari oh suhu badan kita naik. Nah, kalau kesehatan mental kita, ketika kita sudah mulai kayaknya ini berpengaruh nih kepada kehidupan, produktivitas kita tadi, interaksi sosial kita tadi, kita aware dulu gitu, jangan langsung denial, menolak, defense bahwa kita baik-baik saja, karena sekuat-kuatnya manusia istilahnya gitu kan, ketika dia ada masalah, dia pasti perlu solusi untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Selagi memang kita bisa mengatasinya sendiri, ya alhamdulillah baik-baik saja gitu, tapi tentu kita bisa ukur diri kita sampai mana kita memerlukan orang lain, memerlukan orang terdekat, atau bahkan sampai ke penanganan profesional. Lagian zaman sekarang sudah tidak identik lagi, ibaratnya pergi ke psikolog atau ke psikiater itu sama dengan gila gitu. Sekarang sudah bisa kita pergi ke psikolog dengan tidak ada stigma. BPJS juga bisa. BPJS masih belum kan? Di psikiater juga bisa. Psikiater bisa, dari psikiater nanti bisa ya. Nah, itu ibaratnya, jadi tidak zamannya lagi kita kayak takut dengan stigma-stigma dari luar bahwa oh dia pergi ke psikiater, oh dia pergi ke psikolog, dia gila nih gitu. Yang penting kita sehat dulu secara fisik, secara mental, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Perasa dalam diri untuk menghindari stigma juga perlu dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Jangan menstigma, jangan melakukan judging terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Terima kasih Bu Septi sudah berbincang bersama kita pada podcast Semen Padang Hospital pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk lebih aware, dan segera saja kalau Anda mengalami kondisi-kondisi yang disebutkan oleh Bu Septi tadi, bisa langsung menggunakan jasa atau layanan di Semen Padang Hospital. Akhirnya kita berdua pamit, saya Faris Hardana dan Ibu Septi Mayangsari MPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.